Biasa. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah Mas Ipu udah hadir. Mas Ipu? Ya. Ya, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas, coba kasih jempol boleh? Suara saya jelas ya? Tampang saya jelas? Saldo jelas? Mau tahu dari mana saldonya ya? Ya, alhamdulillah ya. Saya pribadi itu jarang banget ya lihat rekening, jarang banget juga pegang ATM ya. Pegang ATM itu paling setahun saya cuma pegang 2 kali lah, atau 1 kali itu setahun ya, setahun. Ya, pegang duit juga itu setahun ya paling cuma 3 kali atau berapa kali yang benar-benar pegang duit gitu ya. Jadi kalau orang bilang harta itu jangan taruh di hati, taruh di tangan, saya pun di tangan nggak ada gitu. Ya kan, ya udah taruh di rekening pun juga nggak dilihat gitu ya, alhamdulillah. Jadi biar saya itu tenang ya ketika mengeluarkan uang, terutama untuk sedekah. Nah kalau istri memang ngitung ya, memang ngitung. Saya minta dia untuk ngitung agar apa-apa itu terukur ya, karena Allah suka juga sesuatu itu terukur. Zakat itu kan menganjurkan kita untuk mengukur, ya kan. Nah cuma kalau saya spiritnya pas mau sedekah itu jangan ketahan-tahan, jadi makanya nggak usah lihat rekening ya, atau nanti udah hampir-hampir minim baru istri kasih tahu warning gitu kan. Oh ya udah, berarti agak ditahan dulu gitu ya, karena kadang kan ya bayar aja, sedekah sana gitu lah, ternyata uangnya udah nggak ada lagi kan. Ini baru istri itu kasih warning gitu. Oke, saya sapa ulang lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan materi ini 2 minggu yang lalu ya, tentang ini ya, tentang besarnya BP ya saat ini. Bahkan saya waktu itu sempat tanya sama Ustadz Abi Maki. Ini kadang agak-agak repot gitu ya. Jadi dulu waktu kita, mohon maaf ya, belum terlalu besar ya, itu memang kita nggak punya sandaran yang lain kan. Kita nggak punya sandaran yang lain, sandaran kita tuh ya ke Allah gitu. Mau gimana lagi kan? Ilmu nggak ada, ya. Kita juga tim belum terlalu banyak, ya kan? Terus juga bayar-bayar artis tuh duitnya belum ada waktu itu. Jadi minim lah, paling ya hanya beberapa artis gitu kan. Ustadznya juga beberapa waktu itu. Nah, kita mau bikin acara hotel bintang 5 pun nggak bisa, nggak ada uang waktu itu kan. Pengalaman nggak ada, rata-rata juga bukan pebisnis gitu kan. Jadi hati ini mau nggak mau ya bersandar ke Allah gitu. Karena kita mau ngandalin apa lagi gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya BP makin besar, tim makin banyak gitu. Artis makin banyak, ratusan artis. Ya, ustadznya puluhan sudah, ya kan? Terus juga kita ya alhamdulillah punya rezeki, punya uang. Hotel bintang 5 ya bayarnya semua. Bahkan kita pakainya Ritz-Carlton, ya kan? Di Jakarta ini, di Indonesia ini mana lagi yang lebih bergengsi daripada Ritz-Carlton gitu. Ya kan? Nah, ada sih yang lain yang agak bagus seperti Kempinski ya. Tapi nggak semua orang tahu Kempinski. Makanya saya pilih Ritz-Carlton gitu. Nah, kita juga pakai hotel bintang 5 yang lain gitu kan. Nggak ada tuh kita yang acara rame-rame di pusat gitu ya, pakai hotel bintang 3 nggak ada. Ya, bintang 4 ini sekarang udah nggak ada lagi kita pakai gitu. Ya. Nah, jadi ini makin gede gitu loh. Belum lagi prestasi-prestasi kita yang ternyata alhamdulillah dari segi penjualan itu luar biasa kalau dibandingkan suplemen-suplemen yang lain gitu. Ya kan? Nah, akhirnya bisa jadi di antara kita, terutama saya ya, itu bersandarnya akhirnya apa? Bergeser. Awalnya memang berharap kebesaran Allah, kekuasaan Allah, pelan-pelan bersandar pada apa? Oh, memang BP ini hebat kok. Ya kan? Ustadz-ustadz aja rekomen kok. Akhirnya bersandar pada si tokoh ya, tokoh A, tokoh B, ulama yang A, ulama yang B, ya kan? Dan pengalaman kita, oh ternyata gampang kok, aku udah berhasil cetak nih 500 botol gitu kan. Akhirnya bersandar pada skill, pada pengalaman dan seterusnya. Nah, ini kan memang agak rawan. Ya, kalau kita sebagai orang beriman, ini kita boleh bilang ini agak rawan. Kalau orang nggak beriman mah nggak masalah kayak ginian. Yang penting kan hasil. Gitu. Tapi bagi kita ini masalah. Karena apa? Harusnya apapun pencapaian kita, apapun prestasi kita, apapun latar belakang kita, harusnya itu bersandar tetap sama Allah gitu. Ya, tetap bersandar sama Allah. Disitulah ada potensi amal dan amal yang luar biasa gitu. Ya, bukan sekedar amal tapi amal yang luar biasa. Ya, jadi bisa jadi kita bisnis seperti ini, tapi itulah hitungannya namanya itu ikhlas gitu.
Karena memang bersandarnya sama Allah gitu. Ya. Jadi ikhlas itu bukan sekedar pas sedekah, ya, pas memberi, ikhlas itu segala aspek kan gitu. Ya, jadi kita melakukan benar-benar karena Allah gitu kan. Nah, jadi saya ngasih analogi seperti ini teman-teman. Kalau ada sahabat kita datang ke kita mau minjam duit, ya. Nah, sahabat kita ini akhirnya kita pinjamin duit, misalnya berapa lah, 3 juta misalnya. Ya. Ini bisa potensi pahala yang biasa atau potensi pahala yang luar biasa. Tergantung apa niat kita. Sekarang saya mau tanya teman-teman, pengen dapat pahala biasa atau luar biasa? Yang luar biasa coba ngacung tangannya. Dua-dua tangannya, coba lambai-lambai coba. Kayak pemain bola gitu. Kita pasti pengen dapat ya potensi pahala yang luar biasa. Caranya gimana? Tetap keluarkan uangnya. Ya, tetap keluarkan uangnya 3 juta rupiah ya, seperti itu. Jadi tangan kita ya mungkin bertemu dengan tangan dia, mata kita pun juga menatap mata dia ya. Tapi hati itu ya membenarkan hal yang apa? Membenarkan hal yang benar-benar sangat utama. Apa itu? Allah. Gimana caranya? Gimana teknisnya? Ya Allah, Engkau yang nyuruh aku bantu orang lain. Aku bantu ya Allah. Dan Engkau juga yang bilang, bantu orang yang terdekat. Siapa yang terdekat itu? Keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Nah, ini aku bantu ya Allah. Oke, jadi dengan kata lain, tangan memang ketemu tangannya dia, mata memang ketemu matanya dia, tapi hati itu ke Allah. Nah, itu ikhlas. Insya Allah. Ya. Tapi, nah hati-hati nih, kalau kita cuma ngomong, kenapa dibantu? Misal ada nih ditanya sama istri kan, kenapa dibantu? Ya dibantulah, ini kan sahabat sejak lama, teman kuliah dulu, kita berjuang bareng-bareng, ya makan bakso dulu kita masih itu di kantin kampus gitu kan, teman lama ini gitu. Nah berarti melakukannya karena semata-mata sahabat, semata-mata teman. Jadi tentu ada pahala, tapi pahalanya ya biasa. Kalau pengen dapat pahala yang luar biasa, yaitu ikhlas tadi itu. Ya mata memang menatap mata dia, tangan memang bersentuhan dengan tangannya dia, ya kan? Tapi hatinya tuh, hati kita itu ke Allah. Ya. Sama juga teman-teman, misalnya yang saya kaitkan tadi di BP, kita memang secara ikhtiar ya lakukan gitu. Posting ya posting, ya postingannya bagus-bagus kok, fotonya bagus-bagus kok, ya udah pakai itu nggak apa-apa. Handphone kita juga makin hari makin bagus kok, ya udah pakai itu nggak apa-apa. Itu adalah ikhtiarnya, itu babnya itu bab ikhtiar gitu, ya kan? Tahu-tahu ada tokoh A yang bergabung, tokoh B yang bergabung, ya kan? Ada Ustadz Dasar, ada Gus Miftah, ada Ustadz Abdul Somad, semuanya ada, ya. Sebelah sini sebelah sana ada semuanya. Ada Mbak Oki Sana Dewi, ya. Ada yang lain-lainnya kan? Ini kan keren banget semuanya. Nah, tapi ketika kita memposting itu, ketika kita mengikhtiarkan itu, ya, hati itu tetap bersandar ke Allah. Jangan ke tokoh tadi, jangan juga ke saya, ya. Jangan juga karena produk BP yang dari Inggris ini, bukan. Ya, jadi tetaplah jual seperti biasa, pindahkan barangnya. Ya, kalau memang kita harus posting, tetaplah posting seperti biasa, pastikan juga gambarnya bagus dan seterusnya, gitu ya. Tapi hati tetap bersandar ke Allah. Gitu. Sama juga secara ikhtiar, apa yang harus kita lakukan? Oh ya, harus bikin copywriting yang bagus. Tapi hati mesti benar-benar sadar bahwa yang mendatangkan customer siapa? Allah. Yang mendatangkan mitra siapa? Tetap Allah. Ya. Nah, ikhtiar ini karena memang Allah nyuruh kita ikhtiar. Gitu. Sama kayak teman-teman hadir pada hari ini. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Ya ini bagian dari penafkahan. Ya memang kita cari makannya di sini gitu. Ya sudah, belajar gitu. Tapi memang kita sadar bahwa segala ilmu, segala perubahan itu dari mana? Tetap dari Allah semuanya. Ya. Jadi mata memang menatap ke layar, oke, tangan memang mencatat ya, tapi hati itu bersandar ke Allah. Nah, ini yang memang nggak gampang. Ya, tapi memang saya harus menyampaikan ini karena saya juga tidak pengen BP makin lama makin besar, kita bersandar kepada kebesaran-kebesaran yang sifatnya duniawi gitu aja. Nggak baik itu. Itulah yang disebut apa ya? Jadi kan saya mikir ya, buka Al-Qur'an. Mana ada orang zaman sekarang nyembah berhala kan? Nyembah batu gitu kan? Nyembah apa gitu? Nggak ada lah udah itu. Nggak ada orang zaman sekarang seperti itu. Tapi yang dimasukkan sama Al-Qur'an itu menyembah yang lain itu adalah apa? Ya ini yang hal-hal seperti ini. Begitu jabatannya tinggi, yang dia sembah itu jabatannya. Yang dianggap penting sama dia, paling penting bagi dia jabatannya itu. Ya, sama juga kita di BP ini punya tokoh-tokoh yang luar biasa, punya ustadz-ustadz ulama-ulama yang luar biasa. Akhirnya bersandar ke sana. Jadi kita punya ilah-ilah yang baru. Ya, termasuk juga pencapaian kita, 500 botol aja tembus kok. Ya, dia andalkan skill-nya, dia andalkan pengalamannya ya untuk mencapai itu lagi.
Nah, ini yang kurang tepat secara tauhid, ya. Jadi tetap hati itu bersandar ke Allah gitu. Sama juga kita melihat mitra ini kan. Mitra itu kan kita lihat, oke lah dia 3 botol, oke lah dia 5 botol gitu kan. Tapi cara kita ngelola dia, ya, bagaimana kita mengelola impiannya, maksud saya, tetap itu bersandar ke Allah lagi. Allah yang nyuruh kita menyukseskan orang lain, ya. Siapa orang itu? Ya orang terdekat. Siapa itu? Keluarga kita, sahabat kita. Ya sudah, kita mulai dari sini. Ya. Jadi kalaupun misalnya ya, pakai analogi yang tadi ya, saya bilang kayak kita bantu sahabat tadi, memang mata ketemu mata, ya lihat matanya dia, tangan ketemu tangan, pegang tangannya dia, kita kasih uang itu, ya, tapi kita melakukan itu karena Allah, hati kita tuh ke Allah. Ya, jangan sampai kita terpikir adalah apa? Kenapa bantu dia? Ya, namanya teman lama masa nggak dibantu. Nah, itu kurang sempurna pahalanya. Agar sempurna pahalanya, hati tetap bersandar ke siapa tadi? Tetap bersandar ke Allah. Ya, jadi ini ya saya harus sampaikan di awal ya, karena saya khawatir BP makin besar makin bagus, tokoh-tokoh makin banyak yang bergabung ya, dan setiap kali orang ketemu itu kemarin kasih pujian semuanya. Kak Seto juga kaget gitu ya. Nggak bilang berapa kali sih sama kita gitu ya di BP gitu kan. Cuma saya iya nih, ini bagus memang. Ini keluarga saya ada yang pakai. Saya juga waktu itu berapa kali beli. Beliau cerita seperti itu. Ya Ustadz Maulana juga, itu keluarga saya udah bergabung, untuk keluarga saya yang soleh-soleh. Ngomongnya gitu beliau kemarin sebelum tampil di panggung. Ya kan? Nah, ini kan ucapan-ucapan memang akhirnya bikin kita makin senang, makin bangga. Kalau salah tanggap, repot. Hati bersandar pada testimoni, hati bersandar pada produk, pada mentor, pada IPO, ya, pada tokoh-tokoh. Ini yang nggak benar. Hati tetap bersandar sama Allah. Nah, kalaupun kita akhirnya posting, akhirnya kita misalnya bertemu dengan tokoh, ya, kita juga berfoto sama tokoh, hati nggak bersandar ke sana kok. Ini teknis ikhtiar aja. Karena masih mau bilang kasih foto yang bagus, ya sudah, aku bikin foto yang bagus, ya kan? Nah, jadi dua hal yang insya Allah ini berbeda. Ini yang saya merasa kalau kita tergelincir, ini adalah dosa kita sama-sama. Ya, dosa kita sama-sama. Saya pengen teman-teman tuh jadi hero bagi keluarganya, ya, bagi timnya. Ya, karena apa? Hero itu menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Ya semuanya, penafkahannya, termasuk juga selamat dunia dan akhirat. Apa gunanya kita jualan 500 botol, 1000 botol sebulan gitu ya, tahu-tahu nanti di akhirat susah. Jangankan di akhirat, masuk ke liang kuburnya udah susah. Ya. Kenapa? Ya amalnya lalai, ya kan, begitu mencapai sesuatu sombong, ya kan? Begitu belum mencapai sifatnya gerasa gerusu, dengki, ya. Ngapain coba? Penjualan nggak seberapa, di alam kuburnya udah susah. Ya, apalagi padang mahsyar nanti dan seterusnya. Nah, ini yang kita sama-sama introspeksi, terutama bagi saya. Nah, ada dosa-dosa leader yang lain yang sifatnya itu teknis. Ya, kita lihat. Boleh tayangkan slide-nya? Jadi, ini saya rangkum ya, sekian lama. Ya, dan saya memang khususkan beberapa layer ya, yang berbeda gitu. Nah, ini yang sifatnya umum. Ya, ini yang sifatnya umum. Saat kita menjadi leader, ya, muncul suatu masalah nih. Ya, apa masalahnya? Seperti ini. Kita lihat sama-sama. Ya, berikutnya boleh. Ya. Oke. Gini teman-teman. Jadi misalnya ya, kita mencapai ya angka yang bagus. Anggaplah kita mencapai 200 botol gitu. Tapi ternyata itu pencapaian kita mengandalkan satu orang. Bukan karena kita mengkader banyak orang. Ya. Jadi cuma ada satu tim player yang sukses. Ya. Di bawah kepemimpinan kita. Jadi kayak apa? Ya kayak kebetulan. Kayak kebetulan. Walaupun di muka bumi ini nggak ada yang kebetulan. Ya. Boleh nggak kayak gini? Ya boleh. Tapi mbok ya cetak juga tim yang lain agar bisa angka seperti itu. Kalau kita cuma hanya menemukan satu ini, ya itulah namanya kebetulan. Itulah namanya kebetulan. Ya, bertepatan, berkebetulan ketemu sama satu orang yang jago. Udah, ide ikut jago juga. Jadi nggak ada fungsi dia sebagai leader. Harusnya apa? Ada fungsi dia sebagai leader. Ngapain leader itu? Dia mencetak, dia menanam, dia membina. Ya, dan dia paham juga kalau ada profit yang masuk harus ada benefit yang dikeluarkan. Benefitnya harus lebih besar daripada profit. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Kalau yang lainnya bagus, tim yang lainnya itu bagus, yang satu ini bagus, yang lain juga ikut bagus. Selisihnya nggak jauh. Selisihnya paling banter 10%, 20%.
Jangan yang satunya 200 botol, yang lainnya cuma 30 botol, berarti nggak ada fungsi nih leader di sini nih. Ya. Nah, di BP tidak ada yang namanya broker. Ya, layarnya coba balik ke saya. Teman-teman ya, di BP tidak ada yang namanya broker. Ya. Oh, nggak ada masih kok. Kami nggak broker kok. Kami agent plus, kami brand. Posisi mungkin beda-beda, ya. Predikat mungkin beda-beda. Tapi mental broker nih kadang-kadang ada ya pada sebagian orang. Dan kita nggak pengen kayak ginian ada lagi. Apa itu broker? Ya mindahin doang kan. Ambil barang dari sini, pindahin ke sini. Dia nggak ngapa-ngapain. Coba perhatikan ya teman-teman. Ini bukan berarti profesi broker haram, bukan. Ya, jelek, bukan. Ya, itu bagus. Cuma di BP nggak ada. Kita nggak mau. Itu aja poinnya. Ya. Coba kita ketemu dengan broker tanah, broker mobil, ya, calo mobil. Ada nggak orang mau berhubungan lama-lama sama broker? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Begitu selesai transaksi, udah kita tinggalin dia. Ya, bahkan kalau bisa itu kita lompatin nih broker langsung ke orangnya. Biasa kayak gitu malah orang. Ya, ada broker tanah gitu kan. Kita berusaha cari tahu yang punya siapa sih. Pengen langsung ngomong lah sama yang punya gitu. Ya, jadi broker ini orang spiritnya Pak nggak mau lama-lama sama dia. Kalau bisa malah Pak kita ngelompatin dia aja udah. Gitu. Nah ini jangan sampai terjadi di BP. Ya, dia tidak menanam apapun memang. Kita di sini cetak apa? Cetak leader. Leader pun cetak leader lagi. Gitu. Ya, apa bedanya? Menanam. Kata kunci di BP ini kan kalau untuk leader apa? Pertama pembinaan, kedua keteladanan. Itu leader. Ya. Nah, jadi kita pengen tim itu seperti apa? Simpel aja mulai dari diri kita. Ya. Kita pengen tim melakukan pembinaan ya, kita juga melakukan pembinaan. Kita pengen tim belusukan ya, kita juga belusukan. Kita pengen tim itu walaupun belusukan tapi tetap aman selamat gitu. Dengan prokes yang ketat ya, kita juga melakukan hal yang sama. Ya, jangan malah kita nabrak-nabrak kayak gituan. Ya. Nah, di BP tidak ada yang mentalnya broker. Jadi kalau ada yang merasa, wah ini kayaknya capek banget Pak pembinaan ini dan semuanya. Ya, berarti jodohnya nggak di BP. Ya, keluar dari sekarang juga nggak apa-apa. BP memang cara mainnya seperti ini. Kita pengen menyukseskan orang. Karena kita percaya ada kemuliaan di sana. Kemuliaan kita terletak pada apa? Saat kita memuliakan orang lain. Kebahagiaan kita terletak pada apa? Saat kita berusaha membahagiakan orang lain. Ya, orang lain sebelah mana? Ya semuanya. Minimal dari yang terdekat. Siapa itu? Keluarga kita, mitra kita. Kita mulai dari sana dulu. Ya. Nah, jadi kalau rasa-rasa tidak sanggup main kayak gini ya, jangan di BP. Ya, oh saya kira bisa Pak. Jadi kayak dropship gitu, affiliate gitu, ya broker gitu. Ya silahkan di tempat lain. Nggak ada cerita di sini. Nah, kalau memang mau kita tumbuh sama-sama dari segi rupiah bagus, amal jariah bagus, udah, nggak apa-apa lakukan ini. Ya, lakukan seperti yang saya bilang barusan. Coba ya teman-teman sekarang ambil handphonenya atau ambil kertas boleh. Coba tulis ya nama dua mitranya. Ya, nama dua mitranya. Siapa dua mitra yang ditulis itu? Ya, dua mitra yang memang terlintas pertama di kepala kita. Jadi begitu saya sebut tuliskan dua mitra, ya. Nah, itu yang terlintas pertama di kepala kita. Sudah ditulis? Di handphone boleh, di kertas boleh. Jangan di tembok. Ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi leader. Dia mimpin banyak orang, tapi kadang-kadang di kepalanya cuma terlintas 3 nama, 4 nama doang, kadang-kadang cuma 2 nama doang, kadang-kadang malah 1 nama doang. Ini yang kurang tepat juga sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita harusnya itu memang berpikir menyeluruh. Tim ya tim. Ya. Aku leader, siapa yang nganggap aku leader? Nah, ada 7 orang, ya berarti 7 orang ini. Gitu. 8 orang, ya 8 orang ini. Ya. Tidak bisa kita berpikir cuma 2 saja. Ya. Nah, jadi kita yang Facebook ya. Jadi cara pikir kita adalah apa teman-teman? Cara pikir kita adalah pengen nanam ke dia. Kenapa? Karena kita percaya kalau nanamnya bagus, hasil pasti bagus secara rupiah dan amal jariah. Ya. Jadi hal seperti ini kalau cara pikir ganti bukan beban teman-teman. Ya. Bukan beban jadinya.
Sama kayak dulu saya ceritakan bagaimana dulu saya kesel kan sama tukang parkir. Bertahun-tahun saya seperti itu. Belasan tahun bahkan seperti itu. Sampai umur saya 20-an gitu. Karena banyak tukang parkir itu yang kerjanya itu nggak ada gitu. Ya, tahu nongol kemudian kayak malaikat. Ya kan? Pas kita mau keluar baru dia nongol. Gitu terus kan di mana-mana perangnya sama. Di Pekanbaru gitu, di Batam gitu, tempat saya tinggal. Ya. Jadi kesel kita bawaannya kan. Dan kadang-kadang kita debat sama mereka gitu. Nah, akhirnya apa? Cara pikir saya ganti. Sehingga apa? Sehingga hati itu nggak beban lagi udah. Oh ya udah dia ini gimana pun adalah lagi cari nafkah buat keluarganya. Ya udahlah kasih aja deh selesai. Itu berapa sih? Cuma sekian ribu rupiah kan? Ya udah alhamdulillah. Bersyukur kita malah yang tangannya di atas bisa ngasih. Nah sejak itu udah tenang itu. Wah dulu berapa kali saya berantem sama tukang parkir itu. Karena memang kelakuan kadang-kadang ngeselin. Ya ada lagi yang kelakuannya itu ya pura-pura mabuk gitu. Agar apa? Agar kita takut. Agar kita takut akhirnya apa ngasih uang lebih. Kan ngeselin banget itu kayak gitu. Ya kan? Saya pas ketemu kayak itu saya bentak malah dia balik gitu kan. Jangan macam-macam sama saya, jangan macam-macam dengan mobil saya. Saya tahu siapa yang megang area sini, saya gituin. Karena kan uang tuh ada setoran-setorannya, pasti ada premannya, pasti ada oknum yang main di sana. Ya, saya tahu siapa yang megang daerah sini. Oh langsung pura-pura mabuknya selesai dia. Oh ampun om, maaf om, begini, udah kayak gitu dia. Ya, paling saya cuma gertak doang, saya nggak kenal, ngapain saya ngurusin preman juga kan, saya juga nggak kenal gitu. Ya kan? Nah jadi gitu tuh habis energi kita dan akhirnya kita berpikir apa menang kalah terus capek kayak gituan. Nah begitu saya ganti cara pikirnya, oh ya dia lagi cari nafkah juga kok buat keluarganya. Udah selesai. Sama juga angkot, wah sering banget kita kesel-keselan dan habis itu saya berusaha tuh melewati dia, ya nyalip dia gitu ya, dan berusaha nggak ngasih jalan buat dia gitu. Karena dia barusan gitu juga ke kita. Jadi pengen tuh itu impas-impas, imbang-imbang. Ya, kan ini capek banget kayak gini coba. Belum lagi resiko tergores ya atau tabrakan tuh mobil. Padahal untungnya apa? Nggak dapat untung, resiko yang ada malah. Nah bertahun-tahun saya seperti itu, ya pas punya mobil, pas punya kendaraan di Batam waktu itu. Sampai akhirnya saya ganti cara pikir, oh iya memang kelakuannya seperti ini, tapi gimana pun dia adalah keluarga buat dia pahlawan buat keluarganya, the hero buat keluarganya. Dia ngetem seperti itu, walaupun mungkin ngeselin kita, tapi sebenarnya apa? Dia kan pengen dapat duit lebih untuk keluarganya. Udah ganti cara pikirnya. Sehingga sekarang itu kalau saya lihat dimanapun itu insya Allah nggak ada kesel lagi, sampai sekarang nggak ada. Ya. Nah sama juga nih lihat mitra ini. Kemarin saya sudah sampaikan juga ini umatnya Nabi Muhammad dia pengen perubahan. Justru apa kan? Aku yang butuh amal jariah kan gitu. Aku yang butuh amal jariah. Kalau aku bantu dia untuk kenal dengan agama, dengan amal-amal, kenal dengan pengajian, aku bawa di pembinaan, aku dapat amal jariahnya. Ya, belum lagi nanti ada yang sifatnya pembinaan seperti hari ini misalnya. Dia praktek, penjualan makin bagus. Aku juga dapat untungnya. Jadi merasanya apa kebutuhan, bukan beban. Ya. Jadi kalimat yang diucapkan mungkin sama, tapi cara pikir udah beda. Ya, cara pikir sudah beda gitu. Aku yang butuh amal jariah ini. Ya, aku yang butuh amal jariah. Dan orang itu kalau disuruh sekali langsung nurut, ya berarti proses pendidikannya udah selesai dong. Tapi disuruh, misalkan dia agak ngeyel, ya 7 kali, 8 kali baru sadar, baru mau. Itu kan amal jariah yang luar biasa bagi kita. Karena didiknya makin repot kan gitu. Ya. Jadi kalau serba gampang semuanya kan, ya di mana lagi amal jariahnya kan? Yang enak itu adalah amal jariahnya kan banyak. Kalau amal jariah pengen banyak, ya berarti prosesnya agak lama gitu. Jadi kita yang merasa butuh sama tim. Ya. Jadi ini cara pikir yang saya pakai juga ketika kadang-kadang itu ya capek ya ketika mau pembinaan gitu. Kadang kayak pembinaan gitu ya 1 jam ngomong gitu ya kadang-kadang juga 1 jam 15 menit gitu ya itu ya capek ya. Kadang-kadang muncul perasaan tuh yang capek sih tidak tapi kayak mau ke sana gitu. Jadi setan tuh udah ngelewat mau kasih pikiran yang seperti itu. Bosan lah, capek lah, paling ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, setan kan berusaha tuh masukin pemikiran seperti itu. Nah, cara saya menepisnya adalah apa? Saya yang butuh nih mitra-mitra semuanya. Karena apa? Saya butuh amal jariahnya, saya juga butuh income yang lebih baik lagi. Ya, kalau income-nya bisa lebih baik lagi, insya Allah infaknya akan lebih baik lagi. Ya, jadi cara pikirnya diganti. So, tidak ada di BP ini yang namanya broker. Tidak ada yang apa? Broker cuma mindahin barang doang. Bahkan kadang-kadang dia nggak pegang tuh barang. Ya, broker tanah nggak dimiliki sama dia itu tanah. Ya, broker mobil, calon mobil nggak dimiliki sama itu mobil. Ya, dia cuma mempertemukan aja gitu. Nah, kita jangan yang mentalnya seperti itu. Lakukan apa? Pembinaan, menanam. Ya, dan itu adalah buat kita. Ya, jadi jangan merasa capek, jangan merasa bosan. Gitu. Makanya kalau saya tuh ya alhamdulillah di rumah sekarang ini bagus gitu ya. Tapi di rumah sebelumnya pun
itu kan yang tinggal banyak orang ya, 9 orang gitu ya. Jadi kalau untuk ukuran rumah sebenarnya itu kecil. Tapi ya alhamdulillah saya tinggal di sana lebih dari 10 tahun, itu saya nggak pernah ngeluh juga sekalipun, saya nggak pernah. Saya nikmati aja itu. Ya, saya di kamar itu aja, ya dari pagi sampai sore pun ya saya syukuri aja semuanya. Ngeluh pun sekalipun saya nggak pernah. Ya kan? Nah, jadi kita berusaha menikmati semuanya. Termasuk juga nih ya pembinaan kemitra semuanya kita berusaha nikmati semuanya. Ya, jadi kalau yang paling tepat itu adalah apa? Saat orang itu bekerja ya atau sibuk seperti kita ini, dia tidak merasa perlu liburan lagi, tidak perlu hiburan lagi. Karena aktivitas hari-hari sama seperti liburan, sama seperti hiburan. Ya. Kalau saya udah merasakan seperti itu, makanya saya nggak pergi keluar kota itu ya biasa aja sih rasanya, nggak ada apa-apa. Ya, kayak keluar negeri sekalipun misalnya gitu ya, ya tetap kita dalam rangka kerja pun nggak masalah. Ya, karena memang hiburan kita tuh pada kerja kayak ginian, gitu. Ya, jadi kerja kayak ginian, sibuk kayak ginian, itulah hiburannya, itulah liburan. Ya, makanya tanggal merah di rumah saya nggak ada, kita aktif terus. Ya, dan saya udah lakukan ini belasan tahun saya kayak gini, cara pikirnya, cara pandangnya. Makanya saya heran tuh sama orang rata-rata, pas kerja capek, pas weekend happy, gitu terus tuh. Kalau orang seperti ini, artinya apa? 5 hari itu dia capek, bahkan 6 hari itu dia capek, capek hati, capek fisik. Ya. Nah, nanti pas hari libur, tanggal merah, baru happy. Ini kan sesaat doang. Itu pun happy-nya sampai jam 1 sampai jam 2 siang. Ya, udah sore itu hawa-hawa mau kerja kan, udah capek lagi tuh hatinya tuh. Ya kan? Jadi sore itu waduh besok mau kerja lagi nih gitu. Nah, sore itu udah capek dia. Jadi capek fisiknya belum, capek hatinya sudah gitu. Nah, kita di BP berusaha ya, inilah yang namanya kerja adalah ibadah, bisnis adalah ibadah, ya kayak gini-ginian nih. Ketika kita pemaknaannya tepat, kita enjoy semuanya, uang besar, uang kecil kita syukuri semuanya. Ya, mitra sedikit, mitra banyak kita syukuri semuanya. Ya, tidak perlu liburan, hari-hari rasanya sudah liburan, hari-hari rasanya sudah kayak hiburan. Nah, udah kalau bisa kayak itu tuh udah enak tuh, insya Allah gitu. Ya, saya ada ketemu dokter ya yang biasa terapi ibu saya, dia tuh tiap hari praktek. Tiap hari prakteknya dari jam 6 sampai maghrib. 6 pagi sampai maghrib. Every day. Ya. Jadi dalam 3 bulan itu yang benar-benar off mungkin cuma 1 hari, 2 hari. Apakah dia BU cari duit? Enggak juga. Dia bayar juga. Orang bayar ke dia juga suka-suka aja semuanya. Murah banget untuk kapasitasnya dia. Murah banget untuk skillnya dia. Gitu. Ya. Nah, waktu dia ketemu saya gitu ya, saya juga waktu itu coba terapi lah biar seger gitu kan. Saya ngobrol sama dia kan, nah ketemu nih cara pikirnya sama kayak saya. Jadi orang tuh ya perlu liburan, ya perlu hiburan. Itu aneh sih. Harusnya kerja tuh ya hiburan, kerja tuh liburan itu. Ya harusnya enjoy beneran. Jangan malah kita mencari sesuatu yang lain biar terhibur. Gitu. Saya bilang setuju dok. Saya juga cara pikir seperti itu. Ya, jadi makanya kalau saya kerja misalnya aktif sampai malam ya kita nggak ada, insya Allah ya nggak ada rasa capek itu nggak ada. Teman-teman juga yang pernah safar sama saya, yang pernah jalan sama saya, itu saya tuh nguap itu ya jarang banget. Coba perhatiin, jarang banget. Nah, kalau orang hidupnya membosankan, itu tiap sebentar dia nguap gitu. Ngobrol sebentar lagi. Nah, itu memang hidupnya membosankan itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita buka slide yang berikutnya. Ya, jadi di sini kita mau cetak leader. Kita pun berusaha jadi leader. Aku berusaha jadi hero buat keluargaku, aku berusaha jadi hero ya buat timku. Gitu ya. Nah, dosa yang berikut adalah apa? Menahan orang jadi leader. Jadi orang ini sudah pantas nih, jadi bright misalnya, tapi ditahan sama dia. Nah, ini juga nggak benar nih kelakuan seperti ini. Kalau memang sudah pantas, cukup waktunya, cukup pencapaiannya, sudah izinkan dia sesuai pencapaiannya. Jangan nahan hak orang lain. Jangan malah mencegat hak orang lain. Ya, justru sifat kita adalah mengantarkan. Ya, sifat kita adalah mengantarkan gitu. Oke, kita buka lagi yang lainnya. Nah, oke, layarnya kembali ke saya. Jadi ada beberapa leader itu tidak bangga dengan komunitasnya. Masih ngomong berandai-andai, oh coba aku masuk komunitas yang itu ya. Oh coba aku masuk komunitas yang ini ya. Nah, ini adalah wujud tidak bersyukur. Teman-teman, kita dulu pernah masa-masa di sekolah. Sekolah kita juga bukan sekolah yang ideal. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sekolahnya bukan sekolah yang ideal. Oke, pas kita sampai di sana, baru kita tahu nih kelemahan-kelemahannya, kejelekan-kejelekannya. Waduh, fasilitasnya nggak bagus. Waduh, gurunya ada yang nggak beres. Waduh, ternyata capseknya kurang pengalaman. Pasti ada seperti itu. Teman-teman juga ada yang nakal seperti itu. Tapi teman-teman, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen berprestasi, kita harus merasa ini adalah yang paling tepat buat kita saat ini. Ya,
Oh, oke, mungkin gurunya seperti itu, ya sudah, berarti aku belajarnya harus lebih giat. Ya. Oh, mungkin Capsek-nya kurang pengalaman, tapi aku nggak ada urusan di sana, karena aku bukan guru, aku cuma siswa di sini. Oke, mungkin teman-temanku nakal, mungkin teman-temanku susah diatur, tapi kalau aku fokus belajar, aku fokus ngikutin guru, insya Allah juga aku bisa berprestasi. Di sekolah ini bahkan satu kota, prestasiku tingkat kota juga bisa. Nah, cara pikirnya diganti itu udah. Jadi apa yang sudah terjadi, teman-teman, ya misalnya kita udah gabung nih komunitas ini, berarti memang takdirnya di situ, baiknya di situ. Ya, jangan malah kita berpikir yang lain kan. Maka dalam Islam itu kan dilarang kita berpikir andai-andai seperti itu. Andai aku masuk komunitas sana, andai aku masuk komunitas sana gitu. Andai aku malah bukan di BP malah itu. Ya, wah lebih kacau lagi udah cara pikir seperti itu. Nah, ini pertama wujud kurang bersyukur satu hal. Kedua, teman-teman, potensinya nggak keluar. Potensinya nggak keluar. Tapi kalau kita merasa, oh ini komunitas terbaik. Ya, aku masuk sini berarti ini yang terbaik. Ya, leaderku mungkin ada kekurangannya, justru aku yang membackup kekurangannya. Ya, memang dia punya kekurangan, tugas aku backup dia, membackup kelemahannya dia, kekurangannya dia, ya kan? Anggaplah misalnya komunitas kita agak kecil dibanding yang lain, oh iya bagus, berarti kita fokus di sini, ya kita kohesifnya kuat di sini, ya lengket satu sama lain, kompak satu sama lain, karena masih sedikit. Yang gede pun apa? Bersyukur juga, bagus nih kita besar di sini, ya di sini orangnya rame, berarti ini potensinya makin besar lagi nih. Nah cara pikir seperti itu aja kan, sama ya kayak teman-teman punya pasangan gitu. Pasangan kita kan juga pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita pengen sakinah, pengen sukses, pengen sejahtera, ya kan? Nah, cara pikir ada ini adalah yang terbaik buatku. Selesai sudah. Kalau memang ada kekurangannya, aku yang backup dia. Ya, berarti memang aku yang harus backup dia. Nah, kalau cara pikir seperti ini, insya Allah bertumbuh semuanya. Jadi syukuri komunitasnya dan bangga dengan komunitasnya. Ya, jangan sampai malah nggak ada spirit bangga gitu. Ya, foto dengan komunitas juga males. Ya, pasang logonya komunitas juga males. Nah, ini nggak benar. Ya, bangga dalam porsinya. Ya, bangga dalam porsinya. Kemudian dosa yang berikutnya adalah apa ya? Leader-leader ya, malas belusukan. Tiap minggu, tiap pekan harus ada yang namanya belusukan. Tiap pekan, ya. Bahkan saya lihat ya beberapa leader hampir tiap hari, tahu nggak? Hampir tiap hari. Luar biasa, so. Luar biasa. Dan teman-teman kalau tanya sama saya ketemu orang offline, ya. Jadi gini loh teman-teman, jadi kayak setahun pertama pandemi, saya pikir ya sudahlah kita tunggu aja gitu, ya. Tapi pas saya tungguin sekian lama, ini kapan selesainya nih di corona ini? Ada yang varian B apa, B itu banyak banget. Yang dari Inggris, yang dari India, ada lagi yang udah bercampur katanya gitu, ya kan? Dan saya yakin, yang saya yakini ya, Indonesia juga pasti punya varian yang berbeda juga itu. Pasti, wong orangnya rame, ya kan? Pasti ada lagi varian baru, cuma belum kedetek. Biasanya yang kedetek itu kan negara maju. Kita kan biasanya kemudian, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau tunggu ini selesai, kapan selesainya teman-teman? Dan pemerintah pun udah kasih tahu, yang penting adalah apa? Imun dari dalam. Sudah kita jaga imunnya. Terus apa? Ekstra hati-hati. Bukan saya cerobong, enggak teman-teman. 1 tahun saya udah tunggu. Setelah itu apa? Udah kita bergerak. Double masker, jaga jarak. Ya, kalau kita kopdar 5 orang, 10 orang, ya sudah pakai antigen aja. Kalau lebih ramai daripada itu, berarti 2 lapis. Ya kan? Satunya swab PCR ya, atau saliva ya. Nanti genos lagi. Pokoknya 2 lapis lah semuanya itu. Jadi bukan kita sembarangan juga. Saya berani kayak gini, ya kayak kemarin kita 500 itu karena standar kita lebih ketat daripada pemerintah. Pemerintah tuh nggak ada apa-apa dibanding kita gitu. Kita masuk ruangan cek suhu, kan lucu-lucuan aja. Buat apa cek suhu coba? Masuk mall cek suhu, suhunya 40 nggak boleh masuk. Suhu 40 itu kepala pening tau nggak? Masa orang jalan-jalan ke mall? Gimana common sense coba itu? Pep 37,5, oh iya masuk. Ya semuanya masuk gitu. Belum lagi kadang-kadang yang ngecek suhu tuh nggak ngerti cara ngecek suhunya. Ya, kadang-kadang suhunya jadi 29, dingin gitu. Kira kita katak apa atau apa gitu. Ya, atau lumba-lumba mungkin itu dipikirnya. Ya, karena alatnya nggak benar, yang masang juga nggak benar tuh orang. Ya kan jadi asal tempel-tempel gitu aja gitu. Nah, makanya cek suhu bagi kita nggak penting itu semuanya. Ya, sanitizer bawa masing-masing. Kayak kemarin kita acara double masker, ya kan? Nah, ketika berfoto, oke, boleh buka sebentar bagi yang mau, nggak pun ya nggak apa-apa, gitu kan? Tapi 3 hari sebelum kita udah cek, makanya kemarin yang kena kan hampir 10 orang. Ya, nah 10 orang ini nggak bisa datang nih, gitu. Ya kan? Saya udah tahu tuh kayak gitu, nggak kaget lagi udah. Dulu masih kaget, sekarang udah nggak kaget. Ya kan? Nah 10 orang nggak bisa hadir gitu, karena pas PCR udah kena, pas saliva udah kena. Pas tiba di lokasi, ya cek lagi genos sama antigen. Ya, habis itu apa? Berkelompok sama teman seperjalanannya. Jadi kalau naik mobil, ya udah sama teman satu mobilnya itu, kelompoknya itu. Itu pun berjarak dalam kelompoknya, apalagi sama yang lain. Ya kan? Pakai masker. Oke?
Nah, jadi kita bikin standar seperti itu. Jadi bukan berarti ini pandemi diam aja gitu. Kalau memang harus diam, saya yang melakukan pertama, teman-teman. Kenapa? Rumah saya nyaman banget. Duit saya alhamdulillah cukup, lebih dari cukup alhamdulillah. Enakan saya di rumah aja, ngapain saya nggak ada resiko coba. Ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, kan resiko semua. Tapi gini teman-teman, ini ladang kita. Contoh ya, ini ada ladang, ada sawah misalnya. Atau ada ular sawah di sana. Kita nggak mau pergi ke sawah. 2 bulan kita nggak pergi. Kenapa? Ada ularnya. Bahaya, ngeri. Oh, aku nggak mau pergi. 2 bulan, 3 bulan nggak pergi. Sampai 1 tahun lebih nggak pergi. Kan konyol. Ente cari makan di sana. Itu sawahnya. Misal kita petani gitu kan. Itu sawahnya, mau gimana coba? Kaget. Lihat ada ular seperti itu kan. Setelah itu apa? Ya berusaha bersihkan. Usir. Kalau nggak ya bunuh. Ularnya selesai. Ya kan? Nah, jadi ini kan sawah kita gitu loh. Mau gimana lagi kan gitu. Alhamdulillah kita punya kemudahan namanya Zoom. Alhamdulillah kita punya kemudahan namanya grup WA. Ya sudah, itu lakukan semuanya. 90% lakukan di sana. Tapi yang namanya kopdar, pertemuan fisik itu nggak bisa dicegah. Memang sangat-sangat penting. Nonton pertandingan sepak bola. Yang pertama nontonnya live, yang kedua nonton pakai YouTube. Kira-kira yang seru yang mana coba? Nonton langsung atau pakai YouTube? Langsung. Nonton konser sama, ikut pengajian sama, tablik akbar sama. Lihat langsung dia beda. Ketimbang pakai YouTube streaming. Ya kan? Nah, sama juga kopdar. Kopdar kita ya alhamdulillah nggak usah pakai ribet-ribet banget ilmunya. Ya kan? Nah, tapi kita ini kan yang penting itu apa? Emotional touch-nya. Ya, kita saling ngobrol, saling mengenal, saling empati satu sama lain. Kadang tuh kalau di Zoom nggak ketahuan gitu. Tapi pas ketemu langsung, oh beda. Ternyata dia ramah loh. Ya, ternyata kalau diajak ngobrol asik loh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat kita tim itu tambah solid, ya, tambah solid. Tapi kalau ketemunya kagak, jarang-jarang ketemu, wah ini repot ini. Ya pakai Zoom terus seperti itu, ya jangan heran nanti tim pelan-pelan juga rontok, saya bilang. Sementara ada bisnis lain masuk sama dia, ketemu terus, ya akhirnya malah kebawa ke tempat yang lain. Kita bingung loh, kamu kemana? Ya, sudah waktunya kita bergerak. Tetap hati-hati, super hati-hati. Saya standar nggak berubah sampai sekarang. Saya tetap hati-hati. Ya, hati-hati bukan sekedar ucapan. Ya, saya lakukan pada tindakan. Ya kan, kayak saya itu menjelang acara kemarin itu 2 hari berturut-turut saya genos. Gitu. Jadi saya juga memastikan ya 3 hari itu kita genos 1, 2, 3 gitu. Dan saya nggak ada kemana-mana. Ya, nah baru kita pergi ke lokasi. Jadi saya memastikan juga aman buat semua. Mitra-mitra juga saling aman satu sama lain. Ya, bergerak, kopdar semuanya. Saya bilang, ya kan? Nah, memang intensitasnya tidak seperti dulu, tidak seperti tahun lalu sebelum pandemi gitu ya. Tapi yang bergerak ini ya harus, ya. Ini kan sawah kita, teman-teman. Memang kita harus nyangkul ke sana, ya nyangkul lah kita. Coba teman-teman bayangkan ya profesi seperti nelayan gitu. Itu ombak lagi naik gitu. Desember bulannya memang seperti itu. Ombaknya naik Desember itu. Apa ya dia Desember nggak mau pergi melaut? Tetap aja dia ke laut, ya kan? Dengan apa? Ekstra hati-hati, tetap berangkat. Kenapa? Ya memang di sana cari makannya, cari nafkahnya, ya kan? Sama kayak petani tadi, memang dia harus ke sawah, di sana cari makannya kok. Nah kita cari makannya juga sama teman-teman, ya kan? Zoom oke 90% sama WA 90% ya, 10% yang kita bergerak dengan kopdar. Nah kalau dulu sebelum pandemi di kopdarnya kita menyampaikan ilmu, sekarang nggak perlu lagi sudah, ilmunya sedikit aja, lebih pada apa? Emotional touch-nya, emotional bond-nya, saling mengenal satu sama lain, empati satu sama lain, akan beda rasanya, ya, akan beda rasanya, ya. Dan teman-teman niatin ya, ketika kita melakukan ini gitu. Tentu mungkin sebagian orang ada perasaan was-was, tapi niatin, ini aku cari nafkah, satu hal. Kedua, ini adalah bagian dari silaturahim. Yang ketiga adalah apa? Ketiga, ini adalah memang perintah arahan dari Mas Ipo. Mas Ipo di sini adalah leadernya aku, ya sudah aku lakukan. Kalau niatnya seperti ini, insya Allah pertama terjaga, satu hal. Kedua, insya Allah memang ini berbalas, pasti berbalas. Kopdar itu capek, saya bilang nggak capek. Saya nih kayak saya nih, nerima tamu aja nih, capek. Saya bertamu capek, siapa bilang nggak capek? Dan Allah tahu itu, makanya dikasih ganjaran yang besar. Pada apa? Pada penerima tamu, pada yang bertamu. Pada yang safar, kalau bertamu itu artinya kan di safar. Ya kan? Makanya Allah kasih itu fadilah-fadilahnya. Dikasih ini, sampai seperti itu. Bahkan dalam Islam, ada orang lain datang, orang Islam yang lain datang, kita nggak kenal loh. Dia berhak dapat servis dari kita 3 hari. Sampai kayak gitu tuh. Kasih makan ke dia, kasih minum ke dia. Nah, kalau hari kelima, suruh nyapu-nyapu di antar. Ya, itu udah kelamaan nih, sekarang ikut nyapu dah. Ikut nyapu, ya kan, ikut juga ya yang bersih-bersih yang lain itu Mbak juga tolong bersihin ya, udah gitu aja udah, karena udah dianggap keluarga gitu kan. Nah kalau 3 hari kita ngelayanin dia emang,
seperti itu. Jadi dalam Islam kan kayak gitu ilmunya. 3 hari itu seorang Muslim berhak dapat pelayanan dari Muslim lainnya ketika dia bertamu. Sampai seperti itu coba. Ya. Nah, jadi kopdar jelas itu capek. Siapa bilang nggak capek? Ada segi jarak lagi, ya cari tempat juga kadang-kadang menantang, gitu ya. Pas kita mau ke rumah dia juga itu kadang-kadang ya kayak gitu kan, kayak labirin gitu kan, muter-muter gitu kan, baru nyampe gitu kan. Nah, Google Map juga udah nggak sanggup lagi gitu kan. Nah, ya YZ juga udah nyerah gitu kan. Nah, akhirnya kita gunakan GPS gitu kan. GPS, gunakan penduduk sekitar ya kan. Nah, tanya orang gitu. Ternyata tetangga pun nggak ngerti dia gitu kan. Nah, saya udah ngalamin kayak gitu tuh. Ya, ketemu mitra kayak itu saya udah ngalamin, mobil udah nggak bisa masuk lagi, sambung naik motor. Karena motor udah nggak bisa lagi, sambung lagi jalan kaki. Kita udah ngalamin yang kayak gituan. Alhamdulillah, dinikmati semuanya. Dan saya bersyukur banget ya, saya ada di sana. Saya bersyukur banget. Saya belusukan ke sana tuh saya bersyukur banget, serius. Ya, makanya saya ceritain. Kalau sesuatu saya sesali, ngapain saya ceritain berulang-ulang, ya kan? Nah, beneran saya bersyukur. Karena pertama itu adalah saya dapat amal yang satu hal, kedua juga ini kan amal jariah yang luar biasa. Ini juga menanam yang luar biasa. Oke, boleh tayangkan slide yang tadi? Ya, jadi dosanya yang berikutnya adalah apa? Kurang kopdar. Ya, kurang kopdar lama-lama mau tiar. Saya hampir tiap hari kok ketemu mitra. Ya, kalau nggak saya ke rumah mitra, kalau nggak mitra yang ke rumah saya. Ya, terus apalagi nggak disiplin, lupa posting lah, lupa inilah, lupa itulah. Ya, telat postingnya, ya kan? Tidak disiplin artinya apa? Hati-hati teman-teman. Leader kalau nggak disiplin artinya apa? Memberi teladan yang buruk ya pada orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya diri kita yang kena impact-nya, tapi impact-nya kena ke orang lain. Kenapa? Karena kasih teladan yang buruk. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kurangnya tim player per layer. Jadi harusnya berapa? Harusnya ada 5. Teman-teman yang misalnya jadi agent plus, ya. Nah, usahakan tuh ada 5. Teman-teman yang jadi bright, ya, usahakan juga timnya itu ada 5. Ya, 5 agent plus. Minimal 5 dengan kekuatan yang kurang lebih sama. Jadi secara bisnis kita ini kuat, teman-teman. Dan kalau dihitung secara amal jariah ini juga kuat. Karena apa ya? Kita menyukseskan orang banyak. Bukan 1, bukan 2, tapi ada 5. Ya, dan 5 ini kan beranak pinak lagi itu. Ya. Nah, itu insya Allah potensi amal jariah, potensi bisnis juga itu. Oke, buka lagi yang berikutnya. Ya. Nah, ini adalah syarat-syarat tambahan sebagai leader. Ya, saya udah seeding informasi ini ya, pelan-pelan sejak lama. Ya. Nah, ini saya tegaskan lagi, nanti ya kalau kita mau jadi pokoknya begitu orang gabung di BP lah, dia pengen serius. Nah, itu sudah ada syarat-syarat tambahan. Apa itu? Harus mau nge-Zoom. Ya bisa bikin Zoom sendiri. Jadi bukan sekadar jadi peserta loh. Tapi apa? Dia yang jadi pembicara. Oh, nggak bisa masih kok. Ya makanya latihan, nggak apa-apa kok. Ya salah-salah di awal is okay. Ya kita belajar di sini, kita bertumbuh di sini. Dikasih ruang yang sangat besar untuk bertumbuh di sini. Apalagi IG live. Terus apalagi rutin posting, harus mau. Kalau nggak, mau jualan dari mana coba? Wong kamu nggak punya billboard, kamu nggak punya spanduk, wong kamu nggak punya baliho, terus mau jualan dari mana lagi coba? Ya dari postingan lah, harus rutin postingannya. Orang buka toko pun nggak ada tutup kok. Ya, tiap hari dia buka kok. Ya, rutin nulis, ya kalau perlu apa bikin keluar. Terus apalagi siap mandiri, siap berjuang. Siap apa? Coba tulis kalimatnya di YouTube. Siap apa? Siap mandiri, siap berjuang. Ya. Karena apa? Pengusaha kan. Pengusaha kok malah nyender ke orang, gimana ceritanya coba? Oke, kita diajarin sama mentor kita. Oke, ada komunitas yang membina kita gitu ya. Tapi kitanya memang spirit apa? Siap mandiri, siap berjuang. Wong sukses itu di tangan kita kok. Dengan izin Allah di tangan kita. Ya kita yang berjuang, ya. Nah, walaupun siap mandiri, siap berjuang, tapi apa? Tetap teachable, mau diarahkan, mau diajar. Jangan yang double gitu. Pas disuruh nggak mau melaksanain. Itu namanya yang double kayak gitu tuh. Ya, teachable. Ya mau. Coba dilakukan, pasti ngefek kan gitu. Ya udah lakukan aja. Nah, itu namanya teachable. Lakukan dengan sukarela gitu. Dan kalau ada kesempatan dari komunitas, gercep. Ada kopdar nih, ada ketemu Mas Ipo nih, ya, ada seminar kecil nih, ya udah ikutin. Ya jangan AIU kelamaan gitu. Harus prom. Kalau prom, ya itu rezeki juga prom datang ke kita. Ya fadilahnya akan lebih besar. Tapi kalau kita tunda-tunda, itu fadilahnya akan menyusut. Ya akan turun dia. Ya, latih diri kita untuk gercep. Dan kalau kita gercep nanti tim kita juga akan gercep. Kalau kita slow, tim kita juga akan slow. Ya. Nah, ini adalah syarat-syarat tambahan sebagai leader ya. Jadi bukan sekedar jumlah RO saja, tapi ada juga syarat-syarat seperti ini. Ya. Buka lagi gambar berikutnya.
Nah, ini ya teman-teman ya, kenapa BP itu menjadi sesuatu yang sangat keren ya. Saya coba analisa ya, terutama di pandemi ini ya, kita alhamdulillah pencapaian bagus banget. Why gitu? Kenapa gitu? Karena aktivitas utama kita bisa pakai Zoom. Tidak semua bisnis bisa pakai Zoom. Ya, kalau bisnis pelayanan itu nggak bisa pakai Zoom. Ya, kayak rumah sakit itu nggak bisa tuh, klinik nggak bisa tuh, ya kursus mobil nggak bisa tuh, ya bahkan kita butik, memang bisnisnya butik gitu, salon gitu, nggak bisa itu. Ya. Nah, kalau kita aktivitas utamanya bisa pakai Zoom, pembinaan kan, nah bisa pakai Zoom. Ini nolong banget, makanya super efisien, super efektif. Ya, ini analisa saya. Kedua apa barang kita? Ya barang kita adalah apa? Deliverable, mudah ya dikirim, sangat-sangat mudah dikirim. Karena itu namanya deliverable. Ringan, kecil, ya mau dikirim sampai Papua juga kita berani kok. 5 botol, 10 botol ke Papua, oke nggak apa-apa, free ongkir, berani kok kita. Ringan, kecil, hemat ongkir, ya kan? Dan ringan dan kecil ini bukan sekedar hemat ongkir ya, tapi kepraktisan yang luar biasa ketika kita simpan, ya bahkan kita tenteng. Saya mau ketemu orang, ya misalnya itu saya kantongin BP 1 ya di kantong saya itu, ya kantong sebelah kanan, ya itu kan ada tuh yang bagian untuk koin-koinnya itu. Nah saya sih nggak pernah pegang koin gitu kan. Nah saya masukin tuh BP di sana. Jadi kalau ada kesempatannya, udah minta nanti si toko foto sama BP. Gampang dibawa, nggak malu-maluin. Ya kalau barang dagangan gede kan repot. Ya kan, misal bahan apa tuh kayak kerupuk misalnya, keripik yang gede itu ketahuan kan, mau minta foto udah ketahuan. Ya kan? Ya kalau BP nggak ketahuan, simpannya dulu di kantong. Ya. Nah, terus apalagi tidak harus dijual sendiri. Wah, ini paling seru nih. Ya. Ini rumus kaya menurut Robert Kiyosaki. Apa itu? Other people time. Ya. Waktunya orang lain, tenaga orang lain. Jadi kita nggak harus jual sendiri. Kita punya tim di sini, jualnya bareng-bareng. Makanya angkanya bisa gede. Ya, angkanya bisa nggak masuk akal. Ya, begitu timnya 20, ya hitung aja angkanya berapa itu. Timnya 50, hitung aja angkanya berapa itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus apalagi tanpa produksi. Produksi itu mumet, teman-teman. Ya, saya kan kalau yang di BP ini kan memang ya saya satu PT itu kan memang bagiannya produksi. Ya memang lebih kompleks. Lebih kompleks dari segi biaya, ya, dari segi kesibukan, dari segi resiko gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua tidak perlu melakukan itu tanpa produksi. Terus apalagi minim variasi. Dengan semikian rupa, belum lagi ya mentoringnya di BP, ekosistem di BP, usaha-usaha di BP itu bonus lah saya pikir. Tapi yang ini aja dari segi fondasi bisnis kita udah menang teman-teman. Karena itulah BP ketika pandemi ini luar biasa pertumbuhannya. Sebelum pandemi luar biasa, ketika pandemi tambah luar biasa. Karena ini teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Agar teman-teman bisa meyakinkan calon mitra. Bisa meyakinkan siapa? Coba diketik. Yang di Zoom juga boleh ketik. Yang di YouTube juga coba ketik. Saya sampaikan kalimat ini tujuannya untuk apa? Agar teman-teman bisa apa? Meyakinkan ini kepada siapa? Calon mantu. Masa calon mantu? Calon mitra, ya kan? Nah, gini loh Bu, kenapa kita bisa untung di BP? Alhamdulillah ya Bu ya, aku sudah 1 tahun nih, ya. Aku udah 1 tahun nih di BP. Karena BP ini kelebihannya fondasinya udah tepat Bu, fondasinya udah beda sama bisnis yang lain. Nih, kita aktivitas utama itu pakai Zoom bisa, ya kan? Nggak harus kita ngapa-ngapain, pakai Zoom aktivitas utamanya kita. Ya, terus jenis barangnya kayak ini, deliverable. Kalau buah kurang deliverable, sembako kurang deliverable, ya, termasuk fashion itu juga nggak deliverable, ya kan? Makanan juga itu sebenarnya tidak terlalu deliverable. Jadi misalnya nilai transaksi cuma 40.000, ya, tapi pengiriman itu bisa 15.000, ya kan? Makanan nih 2 porsi, misalnya 40.000 gitu. Pengirimannya coba dari Jakarta Bekasi udah berapa coba? Nah kalau BP efisien, ya, jadi BP ini sangat-sangat deliverable dibanding makanan, dibanding fashion, dibanding buah-buahan, dibanding sembako, ya, dibanding apa aja. Yang bisa ngelawan dia cuma obat aja, ya. Yang bisa melawan nih sama BP ini ya, obat. Nah, itu baru bisa ngelawan itu. Barang juga cepat habis, ya. Kalau baju belum tentu tiap tahun orang beli, belum tentu. Ya, anggaplah paling cepat sekali setahun. Di BP enggak, tiap 28 hari. Tiap 1 bulan orang beli BP lagi. Cocok beli lagi. Ya, cocok beli lagi. Ya, coba layar balik ke saya. Ini orang banyak nggak ngerti ya. Ini sebenarnya kunci sukses BP di awal. Dan ini pertimbangan pertama saya ketika saya memilih BP. Ya, tidak semua orang cocok sama propolis. Kita anggaplah seperti itu. Mungkin dari segi alergi ada yang nggak cocok,
Atau mungkin dari segi mindset, aku nggak mau lah kalau gitu, aku nggak mau. Ada juga orang yang nggak mau, ya. Atau apa? Dari segi harga dia nggak cocok. Saya udah tahu tuh, pasti ada orang yang tidak cocok. Pertama alergi, ini walaupun angkanya kecil banget di bawah 1%, ya kan, alergi apa ya, produk turunan lebah yang berdasarkan getah. Itu kan ada juga tuh, tapi itu segelintir. Satu. Kedua, nggak cocok dari segi mindset, dianggap ini mah barang biasa aja nih, gitu. Atau apa? Nggak cocok dari segi harga. Segitu doang, 250.000. Pasti ada orang kayak ginian, nggak cocok sama kita, ya. Tapi begitu orang itu cocok, dia akan repeat order. Benar nggak? Begitu dia cocok, dia akan repeat order. Ya nggak cocok nih, sudah biarin. Nggak usah kita berantem terus sama dia. Debat terus sama dia gitu. Ada seorang tokoh, saya dibilang BP kelebihan ini. Menurut dia sama yang lain. Saya ketemu Mas Ipo, ada proposal yang lain cuma 100.000 sekian, sama kok ininya. Saya bilang nggak sama, Pak. Coba lihat kentalnya beda, aromanya beda. Sama aja kok ini. Saya nggak mau berdebat, ngapain. Sudah Pak, mudah-mudahan nanti cocok juga pakai itu juga is okay kok. Yang penting Bapak sehat. Udah selesai. Habis energi saya ngurusin dia, ngapain coba. Masih banyak orang yang lain kok. Ya. Nah, jadi saya anggap ini orang yang nggak cocok, sudah close. Sampai nanti dia dapat hidayah. Ya kan? Tapi yang cocok ini teman-teman, repeat order nggak? Repeat order itu cuan namanya. Cuan namanya. Ya, kita baring-baring aja di rumah gini, dia WA lagi, pengen beli. Ya, kita baring-baring kayak gini, 28 hari, dia WA lagi, pengen beli coba. Nah, itu potensi bisnis saya. Inilah alasan nomor 1 kenapa saya memilih bisnis British Propolis. Ya, saya analisa tuh semuanya, wah ini pas nih. Analisa berikutnya baru tuh soal ongkir, soal waktu simpan, ya kemudian simpan, ya itu kemudian. Saya mikirkan kalau nggak laku gimana nih? Oh masih aman, 2 tahun masih aman nih BP. Ya, kalau kuliner enggak, 2 hari udah basi, baru-baru 2 tahun, ya kan? Nah, jadi ini kelebihan kita nomor 1, repeat order itu mahal banget, teman-teman. Ya, nah ini kelebihan kita. Ya ini kelebihan kita. Jadi kalau yang punya bisnis lain itu ditanya aja, ya. Ibu kan kuliner, ya kan? Nah, oke lah kuliner ini kan makanan apa ya? Orang seru-seruan lah gitu ya. Jadi belum tentu orang makan selalu kan. Nah, kalau BP ini tiap bulan orang beli insya Allah, konsumsi insya Allah. Oh, tapi produk saya juga dikangenin orang kok. Tiap bulan orang akan datang sini. Oke, kalau dikirim, ini bukan tinggal di Bekasi nih. Pas ngirim ke Depok, ngirim ke Jakarta, luar Jakarta, ngirim ke Bandung, kira-kira gimana ongkirnya? Boro-boro mikir ongkir, dia ada jenis makanan itu yang nggak bisa dikirim. Kalau nggak basi, kalau nggak pecah, kalau nggak rusak, kalau nggak tumpah, BP insya Allah aman. Tahu-tahu nanti ada tuh Bu yang mau beli di Sulawesi, ada yang mau beli di Papua, bisa kirim nggak Bu? Nah bingung dia, nggak bisa jawab dia sudah. Kita nggak usah ngomong pembinaan, belum nyampe otaknya, belum nyampe otaknya, ya belum nyampe otaknya. Apalagi ustadz makin bingung dia ntar. Itu aja dulu dari segi fondasi bisnis, coba diadu itu, udah kalah itu, ya kan? Nah ini repeat ordernya oke Bu. Ya terus apa? Gampang disimpan, gampang dikirim, mudah disimpan, murah dikirim. Ini BP, ya. Terus nih barang Ibu Anda kata nih pasti ada yang nggak laku dong. Di apa itu barang yang nggak laku? Ya, 2 hari busuk kan, basi kan, gitu. BP 2 tahun aja nggak basi Bu. Insya Allah nggak basi. Ya. Jadi andai kata barang itu taruh di rumah kita, di rumah nih ya, rumah kita nih, nasi udah basi, lauk udah basi, gulai udah basi, ya, nasi padang udah basi, gulai-gulai, ya, nasi biryani udah basi, semua udah basi. Bahkan keripik pun setelah 3 bulan dia bentuk udah nggak enak, bentuknya rasa udah nggak enak setelah 3 bulan. BP yang masih bertahan, insya Allah di rumah kita. Itu kuningan BP. Jadi yang lain itu udah basi, roti pun udah basi, semua udah basi udah. BP masih bertahan, insya Allah. Keren nggak kira-kira BP? Coba yang bilang keren, coba ngacung tangannya. Dunia akhirat keren ini. Bahkan nanti di surga itu kan, itu yang nama makanan, nama minuman yang disebutkan di Al-Quran, itu nanti kan dihidangkan kembali di surga. Ya, termasuk yang surah An-Nahl itu. Ya, lebah mengeluarkan cairan. Apa itu? Ada madu, ada propolis, ada yang lain. Jadi nanti pas kita masuk surga, malaikat akan hidangkan lagi buat kita. Nanti malaikat akan jelasin, ini adalah produk turunan lebah. Kita nggak usah dijelasin, udah paham. Aneh 10 tahun jualan kayak ginian, udah paham. Udah nggak usah dijelasin, udah kasih aja hidangan di sini gitu. Kita udah paham semuanya. Ya, jadi ini saya bilang beneran, ini kerennya dunia akhirat. Ya, orang sekedar mungkin ya sampai di dunia doang gitu. Ya, kalau pizza enak nggak? Enak. Ya, ramen enak nggak? Enak. Ya, saya suka ramen juga gitu. Tapi sampai dunia aja. Hadis tentang ramen ada nggak? Nggak ada. Cari ayatnya. Al ramen ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, kalau BP ini ayatnya ada.
hadisnya ada tentang lebah itu. Ya, jadi ini kerennya BP ya. Oke, buka slide berikutnya. Jadi ini ya fondasi itu kita menang tuh di sini udah teman-teman. Ya, jadi kalau soal mentoring, pembinaan, ekosistem, nah ini bonus-bonus yang berikutnya gitu ya. Oke, teman-teman, saya barusan posting di Instagram, di Facebook ya. Silahkan kita share ya. Ini absensi kita sama-sama teman-teman hari-hari, tolong rutin ya. Ini menunjukkan besarnya BP dan kita bisa mendapatkan calon mitra yang baru. Jadi tolong konsisten di sini ya. Silahkan komen ya di Facebook, di Instagram. Oke, setelah di komen tolong di-share. Yang paling utama itu adalah share karena kita bisa menjangkau ya potensi orang-orang yang baru. Terima kasih teman-teman, saling mendoakan semuanya. Terutama kemarin itu ada 500 orang yang ikut acara ya. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya ya, setelah seminggu, setelah 2 minggu, selamanya tetap sehat insya Allah. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Semoga sehat. Barakallah, Pak Ibu. Keluarga.